Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua tetap ada dalam lindungan dan rahmat Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hari raya yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu Hari Raya Lebaran. Nah, tahukah kamu asal-usul kata Lebaran? Ternyata itu bukan dari bahasa Arab loh. Menurut M.A. Salmun dalam artikelnya yang dimuat dalam majalah Sunda tahun 1954, istilah tersebut ternyata berasal dari tradisi Hindu. Kata Lebaran berasal dari tradisi Hindu yang berarti selesai, usai, atau habis. Nah, maksudnya ini menandakan habisnya atau selesainya masa berpuasa kita. Mungkin istilah ini diperkenalkan oleh para wali agar umat Hindu yang baru masuk Islam saat itu tidak merasa asing dengan agama yang baru dianutnya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Lebaran diartikan sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, ada juga yang mengartikan Lebaran ini mengandung makna lebar, lebur, luber, labur. Lebar artinya kita lebar atau terbebas dari kemaksiatan. Lebur artinya kita lebur dari dosa. Luber artinya luber dari pahala, luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Labur artinya bersih, sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka hati kita akan dilabur menjadi putih bersih tanpa dosa. Hari Lebaran itu aslinya adalah hari Idul Fitri. Sementara Idul Fitri itu berasal dari dua kata bahasa Arab Id dan Al-Fitri. Id berarti hari raya, Fitri artinya berbuka. Jadi Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka, di mana umat Islam di hari itu justru dilarang untuk berpuasa. Pengertian yang lain, Id juga berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, dan fitri, fitroh yang artinya suci. So, artinya Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Nah, teman-teman, berangkat dari pengertian di atas, hendaknya Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri ini dimaknai dan dipahami dengan benar oleh kita, terutama sebagai umat muslim. Lebaran 1 Syawal ini bukan hanya tentang pakaian yang serba baru, kemeja baru, kerudung baru, gamis baru, rumah dicat baru, apalagi kalau mikir gebetan baru. Bukan hanya tentang mudik, pulang ke kampung halaman, salam-salaman, rencanain reunian sama teman-teman, apalagi silaturahim sama mantan. Bukan gitu. Idul Fitri itu harusnya adalah hari di mana kita kembali kepada kesucian, dosa-dosa kita berguguran, amal soleh lebih digiatkan, derajat kita di sisi Allah ditingkatkan, karena kita selama 1 bulan telah dilatih dan dididik dengan berbagai macam pendidikan. Kita dididik untuk sabar menahan lapar, sabar menahan haus, dan yang paling penting adalah sabar menahan diri dari maksiat dan sabar melaksanakan taat. Kita dilatih untuk syukur dan qanaah. Kita jadi merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan dan kekurangan. Kita jadi sadar kalau selama ini banyak ngeluhnya, padahal nikmat Allah yang udah diberikan kepada kita begitu banyaknya. Kita juga dilatih untuk disiplin. Meskipun makanan belum habis, sisa sedikit lagi ketika sudah waktunya subuh alias terbit fajar, kita berhenti. 1 butir nasi pun tak berani kita makan, karena kita disiplin dalam waktu saum. Begitupun ketika waktu azan maghrib tinggal 1 menit lagi, kita tak berani makan 1 suap pun kan? Mentang-mentang tinggal 1 menit, tinggal bentar lagi ini, gak apa-apalah sesuap doang. Gak gitu kan? Itu artinya kita dilatih untuk disiplin. Terus selain itu, kita juga dididik untuk ngendaliin emosi, dilatih jaga lisan, dilatih zikir, bangun malam, sholat malam, dan banyak lagi pendidikan yang lainnya. Yang seharusnya, kalau kita ikutin semua pendidikan itu dengan baik, kita itu seperti HP yang baru di-charge, full of energy, kita jadi fresh lagi, kita siap untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Iman kita jadi kuat untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Jangan sampai nih kita seperti HP yang udah mulai rusak,
Pas dicas nyala, pas dicabut casannya mati lagi HP-nya. Pas Ramadan semangat, bangun malam tarawih tadarus, beres Ramadan berhenti semuanya. Nah, jangan gitulah. Atau naudzubillah nih, kalau kita seperti HP yang udah mati, rusak total, dimasukin casan pun gak nyala. Itu analogi dari hati yang mati. Mau Ramadan atau bukan, ia tetap maksiat, ia tetap malas, ia tetap senang mengganggu orang lain, ia tetap gak berubah, hatinya gak hidup. Nah, orang seperti ini tuh mati sebelum waktunya. Hidup tapi tak ada gunanya, sama seperti hewan, bahkan lebih hina. Belajarlah dari ulat. Awalnya ia dibenci. Gak ada orang yang suka sama ulat. Jalannya lambat, wawasannya dikit, tingkahnya juga membuat jijik orang. Nah, setelah itu ia lalu berpuasa, mengurung diri dalam kepompong. Akhirnya setelah ia berpuasa, ia berubah menjadi kupu-kupu. Penilaiannya terhadapnya pun berubah. Dari yang awalnya dibenci, kini disukai. Dari yang awalnya berjalan lambat, pandangannya cetek, kini bahkan bisa terbang. Dan melihat dunia lebih luas. Melihatnya terbang pun menjadi kedamaian bagi orang-orang. Nah, seharusnya kita pun seperti itu. Idul Fitri ini harus betul-betul jadi momen perubahan. Dari yang masih salah menuju benar. Dari asalnya belum baik menjadi baik. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan begitu seterusnya. Di hari Idul Fitri ini, kita harus berusaha kembali kepada kesucian diri. Seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa dan bermunajat memohon ampun, menyesali dosa-dosa kita, bertekad tak mengulanginya lagi. Dan jika ada dosa kepada sesama manusia, pasti ada sih ya, maka meminta maaf dan ridho juga kepada sesama manusia itu jadi syarat diterimanya taubat kita. Karena dosa kepada orang lain itu tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta maaf dan ridho dari orang itu yang kita dolimi. Makanya di hari raya ini ucapan yang sering kita dengar adalah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, perlu kalian tahu juga nih, mohon maaf lahir dan batin itu bukanlah arti bahasa Indonesia dari bahasa Arab minal aidin wal faizin. Nah, ini kita akan bahas insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sebarkan dan kasih tahu teman-temanmu yang lain ya. Semoga lebaran kita tahun ini meskipun dalam kondisi pandemi, keutamaan dan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita dapatkan.